Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Viral Virgin Brastama. Salam literasi. Tepat pada hari ini, Rabu 26 April 2023. Di sini saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan akun atau channel yang saya miliki, beberapa akun media sosial, diantaranya Instagram, YouTube, yang di dalamnya ada YouTube Short, kemudian juga TikTok. Sehingga di sini saya akan menyampaikan peruntukan channel ini, peruntukan akun media sosial ini yang saya bagikan kepada teman-teman semua. Bukan maksud menggurui, saya sampaikan kembali, ini hanya sharing, hanya membagikan apa yang saya sudah dapatkan di beberapa pelatihan, di beberapa pengalaman-pengalaman saya. Di sini bagaimana cara saya bisa bercerita, bagaimana saya bisa mengekspresikan melalui platform YouTube, TikTok, dan Instagram. Sehingga di sini perlu menjadi perhatian untuk teman-teman semua, bahwasanya di sini saya hanya bercerita, hanya menyampaikan apa yang sudah saya alami sebelum-sebelumnya. Seperti biasa, di sini, di ruangan ini, saya masih sendiri. Entah di episode berapa, Viral bercerita akan hadir, narasumbernya akan hadir beberapa orang yang sama-sama kita akan bercerita. Dan perlu teman-teman ketahui, di sini saya mengusung beberapa program yang saya buat, diantaranya Viral bercerita, yang mana ini fokus pada obrolan-obrolan yang cukup panjang. Kemudian ada catatan Viral. Di sini saya mencatat beberapa poin penting dalam siklus kehidupan menurut versi saya, yang insya Allah kedepannya saya akan mencoba berusaha untuk membuat buku karangan saya pribadi. Kemudian ada cerita Viral, itu merupakan highlight atau potongan-potongan video tentang kegiatan saya sehari-hari. Nah, kemudian di sini tepat pada program Viral bercerita, di sini saya akan menyampaikan juga mengenai latar belakang saya di sini. Pada episode sebelumnya yang sangat tidak maksimal karena diawali dengan rasa penasaran teman-teman terkait dengan saya. Pada kali ini pun tidak ada sama sekali skrip yang saya buat. Ini merupakan catatan saja. Ini kurikulum vitae atau CV yang teman-teman ketahui, yang bisa teman-teman dengar juga, lihat juga. Ini yang akan saya sampaikan. Sebelum Viral bercerita masuk ke episode-episode lain, ini yang perlu teman-teman ketahui berkaitan dengan background saya pribadi. Lahir saya asli di Sumedang, 4 September 2001. Ya, 2001. Yang mana domisili saat ini di kecamatan yang memang sangat mengukir kehebatan-kehebatan di dalamnya. Agama, alhamdulillah, Islam, teman-teman. Kemudian saya lulusan D3 Keperawatan pada tahun 2022. Dan untuk yang ingin kenal lebih lanjutnya, link di deskripsi sudah saya cantumkan tentang sosial media saya. Berkaitan dengan riwayat pendidikan, saya sekolah dasar pada tahun 2013 sampai 2016 itu SMP pada tahun 2013 sampai 2016 di Negeri 1 Cimanggung, SMP Negeri 1 Cimanggung. Kemudian lanjut 2016 sampai 2019
itu di SMA Negeri Cimanggung atau Semanci, teman-teman. Kemudian pada tahun 2019, saya masuk ke salah satu perguruan tinggi yang pernah saya sampaikan, yaitu di Universitas Bakti Kencana Bandung, program studi D3 Keperawatan. Selain daripada itu, izin saya menyampaikan ketertarikan saya di bidang organisasi. Menurut saya, organisasi merupakan hal yang sangat penting untuk pengembangan diri, untuk pengembangan skills, yang saya baca di beberapa artikel, di beberapa jurnal, dan beberapa buku yang saya baca juga tentang pentingnya organisasi baik di lingkungan sekolah ataupun lingkungan perguruan tinggi bagi siswa ataupun mahasiswa. Yang pertama, saya tergerak di ke-PMR-an pada SMA, itu membuat langkah awal saya di bidang keorganisasian. Kemudian pada tahun 2019 tersebut saya mengikuti ke-PMR-an sampai 2023 saya dipercaya sebagai Dewan Perwakilan Alumni, atau juga saya memegang amanah sebagai Kepala Dewan Perwakilan Alumni. Kemudian di sisi lain saya sebagai Koordinator Wilayah Bandung Timur Escorting Crew Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, kerelawanan, membantu jalannya ambulans, yang mana teman-teman semua ada di konten-konten saya sebelumnya berkaitan dengan pengawalan. Yang nanti saya akan bahas berkaitan dengan pengawalan seperti apa, yang sebelumnya akan saya riset dulu dengan beberapa yang di bidangnya. Kemudian pada tahun 2022-2023 saya dipercaya sebagai Kepala Bidang Humas Escorting Crew Indonesia Wilayah Bandung Timur. Kemudian juga pada saat masuk ke perguruan tinggi, saya memberanikan diri untuk mencalonkan sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Diploma 3 Keperawatan. Dan alhamdulillah dipercaya masuk ke tingkat 2 semester 3 itu saya menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Diploma Keperawatan, yang mana itu benar-benar merintis karena yang pada awalnya itu ada Akper dan juga Stikas itu dijadikan satu menjadi universitas, sehingga hal-hal lainnya itu dibentuk, dirintis oleh pengurus pada saat itu. Himadika Angkatan Pertama itu masa pimpinan saya. Dari mulai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan bahkan garis-garis besar haluan organisasi, beberapa departemen yang saya buat dan teman-teman, kemudian juga program kerja yang saya rancang juga bersama anggota departemen-departemen saya. Kemudian demisioner pada saat itu di 2021 dan melanjutkan lebih memberanikan diri ke tingkat fakultas sebagai Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keperawatan periode 2021-2022. Kemudian saya melanjutkan sebagai Kepala Unit Kesehatan ini, tapi di luar lingkungan kampus. Ini di lingkungan kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, kerelawanan. Saya dipercaya sebagai Kepala Unit Kesehatan Volunteer Gerakan Muda Peduli Alam atau GEMPA, dan juga Kepala Bidang Kesehatan Desa Tangguh Bencana atau Destana Desa Cihanjuang, yang mana ini di bawah naungan dari BPBD Kabupaten Sumedang khususnya. Kemudian saya sebagai pengurus dari Karang Taruna Desa Cihanjuang, pengurus dari Karang Taruna Kecamatan Cimanggung. Nah, selain daripada itu, gambaran karir saya saat ini di luar dari organisasi, saya sebagai pemilik dari salah satu perusahaan Vibes Project, yaitu bergerak di bidang multimedia, fotografi, videografi, editing, dan desain grafis. Itu alhamdulillah sampai saat ini sudah ada beberapa orang hebat yang terlibat, beberapa anggota, beberapa karyawan juga yang memang sesuai dengan bidang-bidangnya. Sangat luar biasa, terima kasih banyak teman-teman hebat. Kemudian saya salah satu pendiri atau founder atau pendiri itu dari Relawan Perumahan Parakan Muncang atau RPPKM yang didirikan pada tahun 2020 yang sampai saat ini masih alhamdulillah berjalan. Kemudian saya sebagai co-founder dan trainer Maestro Public Speaking yang didirikan pada tahun 2021. Kemudian saya sebagai Master of Trainer dan Mentor
di Yayasan Lembaga Pendidikan Guna Cipta ini pada ekstrakurikuler Public Speaking and Broadcasting. Dan saya pun sebagai tim media publikasi dan dokumentasi di DPW PPNI Provinsi Jawa Barat, di DPD PPNI Kota Bandung, beberapa kegiatan, beberapa kepanitiaan saya pernah terlibat. Itu merupakan organisasi profesi di bidang keperawatan. Kemudian, ini saya sambil baca teman-teman, ini sambil baca karena ini sebagai bentuk pengenalan juga untuk teman-teman semua, karena sebelumnya saya beberapa pernah mengisi sebagai pemateri, sebagai moderator, yang mana teman-teman semua yang sempat menjadi MC ataupun moderator membacakan kurikulum vitae saya ya cukup sulit. Nah, ini sebagai penjelasan terlebih dahulu untuk teman-teman semua, sehingga nanti teman-teman yang menjadi MC ataupun moderator saya alihkan untuk menonton terlebih dahulu ini, sehingga teman-teman semua bisa memahami konteks, memahami materi tentang latar belakang saya. Experience achievement atau pengalaman dari pencapaian saya itu pada tahun 2021 saya alhamdulillah mendapati juara 2 lomba public speaking mahasiswa keperawatan kategori D3 tingkat Jawa Barat dan Banten. Itu diselenggarakan oleh IFIKI Regional 4 Jabar Banten, IPNI Jabar, PPNI Jawa Barat, dan College Collaboration. Dan juga saya mendapatkan juara favorit 1 pada saat itu. Kemudian beberapa pelatihan-pelatihan training public speaking sebagai peserta terbaik. Kemudian pelatihan EFT atau Emotional Freedom Technique yang fokus pada di hipnoterapi, hipnosis. Kemudian saya pemenang piagam penghargaan, pemenang quotes terbaik pada acara wisuda Universitas Bakti Kencana tahun 2020. Dan terakhir pada tahun 2022 saya sebagai lulusan mahasiswa berprestasi dan berdedikasi Prodi D3 Keperawatan gelombang kedua. Nah, untuk teman-teman yang sangat penasaran, bahkan senior-senior saya, orang-orang terdekat saya penasaran dengan, mohon maaf, dengan gelar non-akademis yang panjang. Untuk gelar akademik saya itu AMD-Kep atau Ahli Mandi Keperawatan, dan gelar non-akademiknya itu ada C12. Itu menjadi singkatan saya C12, karena ada pelatihan certified itu 12 gelar non-akademik. Nah, sehingga ini yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwasannya certified training 12 ini tuh apa saja, ini akan saya sampaikan. Yang pertama ada CNPS. CNPS ini apa? CNPS ini merupakan pelatihan khusus di public speaking, yakni Certified Novice Public Speaker pada tahun 2022. Itu yang diselenggarakan oleh Kita Center. Kemudian juga pada Kita Center saya mengikuti juga Certified Novice Master of Ceremony atau CNMC pada tahun 2022. Kemudian Certified Coach for Teaching atau CCTC yang diselenggarakan oleh LPK Edu Learning Academy pada bulan Oktober 2022. Kemudian saya pun mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PT Weldon Utama Group, LMT Weldon Skills pada Oktober tahun 2022, yakni Certified Stress Management Hypnosis NLP for Therapy atau CSHNT, kemudian Certified Hypnosis for Therapy atau CHTH, dan Certified NLP for Therapy atau CNLP-TH. Selain daripada itu juga saya kembali mengikuti oleh Edu Learning Academy, yakni Certified Hypnomotivator atau CHMT pada Oktober 2022. Jadi pada bulan Oktober itu saya benar-benar fokus pada pengembangan diri, pelatihan-pelatihan pengembangan diri. Kemudian saya mengikuti juga Certified Communication for Leader atau CCL, dan kembali lagi bersama Weldon Skills, Certified Human Understanding Hypnosis NLP for Counseling atau CHNCO, dan Certified Hypnosis for Counseling atau CHCO, dan Certified NLP for Counseling yakni CNLPCO, dan Certified Counseling Skills atau CCS. Nah, beberapa pelatihan-pelatihan tersebut yang saya dapatkan ini
akan saya aplikasikan, akan saya sampaikan, akan saya bagikan kepada teman-teman semua. Kepada teman-teman semua. Ini merupakan viral bercerita yang jangka panjang, sehingga teman-teman semua bisa menonton terus video-video yang akan saya upload, karena ini fokus pada bidang pengembangan diri, bidang pendidikan, kesehatan, dan juga sedikitnya ada motivasi buat teman-teman semua. Nah, selain daripada itu ada beberapa pengalaman sebagai pemateri, moderator yang tingkat regional bahkan juga nasional, alhamdulillah saya ikuti, dan ini pun akan saya sharingkan kepada teman-teman semua. Beberapa episode yang nantinya akan ada narasumber, akan ada teman cerita lagi di berbagai bidang, bukan hanya di bidang komunikasi, tapi akan di bidang lainnya, keolahragaan, atau bahkan warga masyarakat yang akan saya ajak ngobrol, ajak untuk bercerita, karena agar ada sudut pandang yang berbeda. Nah, setiap saya melakukan pematerian, memberikan pematerian, atau bahkan sebagai moderator, atau bahkan juga pembawa acara, saya selalu memberikan voucher gratis. Memberikan voucher gratis. Yang pertama itu 2 voucher gratis untuk peserta yang terus serta aktif, proaktif, bertanya ataupun juga menjawab. Saya akan memberikan 2 voucher gratis tentang pelatihan public speaking, pelatihan komunikasi, interaksi, dan lain sebagainya. Itu selama 3 pekan. Selama 3 pekan diberikan materi secara online, kemudian juga ada praktiknya langsung, dan bimbingan seumur hidup. Sehingga itu yang selalu saya berikan. Motivasinya apa? Untuk bisa membagikan kepada teman-teman bahwa komunikasi merupakan hal yang sangat penting untuk karir teman-teman semua. Oke, itu merupakan latar belakang saya. Itu merupakan gambaran tentang apa yang sudah saya ikuti, apa yang sudah saya perjuangkan selama ini. Bukan maksud untuk, mohon maaf, ria atas apa yang sudah saya lakukan, tapi ini sebagai bentuk ekspresi, sebagai bentuk saya bisa mengekspresikan saya tentang saya pribadi. Saya menghargai betul apa yang sudah saya lakukan sejauh ini, dan masih banyak yang harus saya lakukan untuk orang-orang terdekat saya. Ya, itu. Nantikan terus viral bercerita di episode-episode yang lainnya. Semoga akan ada teman cerita lainnya pada program ini. Oke, itu yang perlu teman-teman ketahui. Saya tidak maksud untuk menggurui, saya hanya berbagi cerita, saya hanya menyampaikan apa yang perlu teman-teman ketahui. Untuk ini, fokus pada background saya, dan insya Allah di episode yang selanjutnya kita akan fokus membahas mengenai pengembangan diri. Saya Vira Fergian Brastama, mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi.